Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Nasruddin, NIM 190001870, kelas B Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja tugas akhir PRPL saya. Yang pertama, ruang lingkup. Ada studi kasus. Studi kasusnya aplikasi penjualan alat musik. Aplikasi ini mempermudah pelanggan untuk memesan alat musik yang ada tanpa harus datang ke toko dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Untuk fitur-fiturnya, pertama ada halaman user. Halaman user di dalamnya ada satu halaman awal berisi ucapan selamat datang, kedua fitur login. Fitur login ini adalah masuk dengan akun yang sudah ada, jika belum bisa daftar akun. Yang ketiga ada fitur sync up, yaitu mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk customer. Yang keempat ada halaman produk, yaitu melihat produk dan memesan produk yang diinginkan. Yang kelima ada halaman order, yaitu konfirmasi pesanan produk yang dipesan sebelumnya. Yang keenam fitur checkout, yaitu pembelian produk dengan mengisi form terlebih dahulu. Yang ketujuh halaman about, yaitu informasi terkait toko. Lalu ada halaman admin. Di dalam halaman admin ini ada pertama halaman dashboard untuk pemantauan aktivitas pembeli. Yang kedua fitur login admin, yaitu masuk dengan akun admin yang sudah tersedia. Yang ketiga halaman barang, yaitu melakukan CROD pada barang-barang yang akan diposting di katalog produk. Dan keempat ada halaman pesanan, yaitu konfirmasi pembelian dan melihat rekap barang-barang yang terjual. Lanjut ke tugas-tugas di e-learning. Pertemuan pertama, tugasnya ada pendaftaran di WA Group PRPL 2021 dan pendaftaran di gitlab.com. Nah, ini adalah bukti bahwa saya sudah bergabung ke WhatsApp Group PRPL 2021 dan bukti sudah mendaftar di GitLab. Lanjut ke pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini ada pendaftaran judul aplikasi proyek atau studi kasus. Yang kedua ada persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada judul studi kasus seperti tadi, aplikasi penjualan alat musik, dan deskripsinya sama seperti sebelumnya. Aplikasi ini mempermudah pelanggan untuk memesan alat musik tanpa harus datang ke toko dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan fitur-fitur yang sama. Ini adalah foto pemilik dan spesifikasi laptopnya. Nah, untuk spesifikasi laptopnya saya menggunakan Asus seri X441U dengan spesifikasi CPU Intel Core i3 dengan seri 6006U dengan kecepatan 2 GHz serta RAM 8 GB. Ini untuk aplikasi penunjang lainnya, yaitu XAMPP, digunakan untuk pengecekan apakah aplikasi dapat dijalankan dengan baik dan sesuai. Juga digunakan untuk database untuk aplikasi, Chrome browser untuk web browser penunjang, dan Visual Studio Code untuk text editor untuk membuat skrip-skrip websitenya. Lanjut ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini ada pembuatan project di GitLab dan invite Bapak dosen pembina dengan email seperti di atas. Yang kedua ada pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Nah, untuk pertama pembuatan project ini bernama TA PRPL 2021 B strip 19000180710 strip aplikasi penjualan alat musik. Untuk bukti sudah menginvite Bapak Ali Tarmuji sebagai developer seperti di bawah ini. Terus ini untuk pemasangan Git client-nya. Yang pertama membuat client repository. Caranya dengan menggunakan perintah git clone seperti di bawah ini, git clone, lalu masuk ke hyperlink-nya,
Setelah itu masuk ke local directory. Untuk mengirim file ke GitLab bisa dengan cara ini. Buat file yang akan dikirim, setelah itu masuk ke terminal, lakukan perintah git init, lanjut ke perintah git add. Setelah proses adding selesai, lakukan perintah git commit, lalu masukkan keterangannya juga. Jika belum tersambung ke GitLab-nya, maka harus login terlebih dahulu ke Git dari terminal ini. Lanjut ke setelah berhasil, kita git push straight u. Nah, ini adalah tampilan repository project-nya. Lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 ini menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Seperti ini komponen-komponennya. Analisis kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware untuk pengembang laptop untuk pembuatan aplikasi dengan spesifikasi RAM 8GB dan CPU Intel Core i3 seri 6006U dengan kecepatan 2 GHz. Kebutuhan untuk kliennya laptop dan smartphone dengan spesifikasi minimal RAM 2GB dan jaringan yang memadai. Lanjut ke analisis kebutuhan software. Di kebutuhan software ini untuk pengembang ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah text editor untuk pembuatan aplikasi. Lanjut ke yang kedua XAMPP. XAMPP ini untuk server lokal dan database. Yang kedua ada browser. Browser ini adalah web browser penunjang. Dan yang keempat ada Bootstrap, yaitu framework untuk membantu pembuatan websitenya. Untuk kebutuhan database ada XAMPP di database PHPMyAdmin-nya. Ke analisis kebutuhan prosedur. Aplikasi penjualan alat musik berbasis dengan tampilan awal halaman utama website. Untuk proses bisnis, user memilih menu produk dan cari produk yang ingin dibeli. Dalam katalog produk tersebut, klik pesan lalu akan muncul notifikasi di ikon keranjang. Jika sudah, bisa di check out dan masukkan metode pembayaran dan pengisian formulir. Untuk tata cara sistem, pada admin dapat melakukan login dengan username dan password yang telah ditentukan. Admin dapat melakukan CRUD pada produknya dan mengecek transaksi yang ada. Pada user dapat melakukan login jika sudah membuat akun, jika belum dapat mendaftar. User dapat melihat produk, membeli, verifikasi, dan melakukan pembayaran. Analisis kebutuhan personalia. Untuk SDM yang terlibat dari sisi pengembang adalah saya sendiri, Muhammad Farid Nasruddin, sebagai perancang dan pengembang aplikasi, dan Bapak Ali Tarmuji sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak yang memberi pengarahan, bimbingan, masukan, dan solusi dalam menyelesaikan pembuatan aplikasi tugas proyek ini. Di sisi klien, sumber daya manusia yang terlibat adalah pemilik toko alat musik nama yang memberikan informasi kebutuhan yang diperlukan untuk membuat aplikasi yang akan dibuat. Lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi analisis adalah laporan-laporan yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi dan rancangan-rancangannya. Yang kedua ada dokumen desain yang perancangan desain tampilan dengan aplikasi Adobe XD. Yang ketiga ada dokumen perjanjian, yaitu SOP dan kontrak kepada pemilik toko. Lanjut ke rancangan antarmuka dan penjelasannya. Yang pertama ada desain tampilan awal. Nah, ini ada tampilan awalnya. Lanjut ke desain tampilan produk. Nah, nanti produk-produk ini akan ditampilkan di sini dan ada modul pencarian.
Untuk desain pemesanan seperti ini, nanti barang yang dipesan akan muncul di sini dengan harga, lalu akan ditotal. Ini untuk desain tampilan loginnya. Untuk desain daftarnya seperti ini. Lalu ini untuk desain dashboard admin, dan ini yang desain input atau update produk. Nah, selanjutnya ada daftar spesifikasi aplikasi beserta fitur-fiturnya. Untuk studi kasus dan deskripsinya seperti yang tadi. Lalu ini ada kebutuhan fungsional. Di kebutuhan fungsional ini yang pertama ada menyediakan fitur login dan sign up. Yang kedua menyediakan fitur CRUD untuk admin dan menyediakan fitur transaksi pembelian dan pembayaran. Yang keempat ada menghitung jumlah barang yang dibeli dan total pembayaran. Yang kedua ada non-fungsional, menyediakan tampilan katalog barang dan menampilkan laporan transaksi. Untuk fitur-fiturnya seperti tadi, yaitu login, sign up, katalog produk, home, pemesanan, transaksi, CRUD, dan laporan transaksi. Lanjut ke penjelasan script dan edit tampilan. Yang pertama ada modul pencarian. Scriptnya seperti ini. Modul pencarian ini adalah seperti ini, yaitu kotak untuk input pencarian dan tombol untuk mencarinya. Lanjut ke kedua, modul menampilkan item produk, yaitu seperti ini. Ini adalah modul desain awalnya, seperti ini, desain awal katalog produknya. Lanjut ke modul pemesanan. Di pemesanan ini modulnya seperti ini, yaitu menggunakan session, card, chart, lalu ada penjumlahannya juga. Jika di checkout maka akan lanjut ke halaman checkout, dan jika lanjut belanja akan kembali ke halaman produk. Lanjut ke perhitungan transaksi. Di perhitungan transaksi ini berada di checkout.php. Nah, perhitungannya ada di sini, sub harga, harga produk dari database dikali dengan jumlah yang dipesan. Lalu untuk total belanjanya ini menggunakan perulangan, yaitu subtotal akan jika barang yang dibeli lebih dari satu maka akan dilakukan perulangan, lalu akan ditambahkan setiap subtotal dari belanjaan tersebut. Lanjut ke penambahan fungsi validasi. Nah, penambahan fungsi validasi ini ada di login.php yang sudah ini adalah validasinya. Jika sudah menginputkan username dan password, jika harus sama dengan yang sudah ada di database. Jika username atau passwordnya salah atau belum memiliki akun, maka diharapkan daftar terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan validasinya. Jika validasi gagal, maka akan muncul notifikasi login gagal. Jika validasi sukses, maka login sukses, seperti ini. Nah, untuk penambahan modul query pencarian. Nah, ini scriptnya, data ini. Nah, jika inputan dari search ini diketik, maka akan maka akan disimpan dalam method get. Nah, nanti ke halaman pencarian, lalu akan jika inputan tersebut ada yang sama dengan nama atau deskripsi produk, maka akan produk tersebut akan tampil. Jika tidak, maka tidak akan tampil. Lanjut ke penambahan modul query menampilkan data dan produk atau jasa. Nah, scriptnya seperti ini. Nah,
Nah, ini akan tampil produk-produk dari database akan ditampilkan di katalog produk seperti ini. Tadi kan ada baru desain awal, nah sekarang sudah diisi dengan data-data yang ada di database. Lanjut ke penambahan fungsi query di penyimpanan data produk atau jasa. Skripnya seperti ini. Penyimpanan ini seperti ini di admin produk.php. Lanjut ke penjelasan status unggah skrip pada GitLab. Pada tanggal 9 April saya memposting repository dengan commit fitur login. Nah, di fitur login ini di dalamnya adalah tampilan awal untuk login. Lalu ada katalog produk yang menampilkan produk yang ditampilkan di halaman produk, tapi masih desain awal. Lalu ada modul pemesanan yang di dalamnya desain awal dari halaman pemesanan. Lanjut ke selanjutnya ada revisi katalog produk. Revisi katalog produk ini adalah revisi dari katalog produk yang tadi baru desain awal, langsung diisi dengan data-data yang sudah ada di database. Lalu ada revisi modul pemesanan juga sama, sudah dari desain awal diubah menjadi sudah rampung desainnya. Lalu ada koneksi ke database. Koneksi ke database ini memungkinkan dari PHP MyAdmin dikoneksi ke PHP. Lanjut ke perhitungan transaksi. Di perhitungan transaksi ini isinya adalah seperti checkout dan nota yang menghitung transaksi yang sudah dilakukan sistem secara otomatis. Lanjut ke sini, tanggal 14 Juni 2020 ada validasi. Nah, di validasi ini merupakan validasi dari script login, daftar, serta checkout. Lalu pada tanggal 16 Juni ada query modul pencarian yang dimana skripnya berisi skrip untuk pencarian pada halaman produk. Lalu di sini ada query modul pencarian lagi, yaitu ini ada file yang ketinggalan, jadi saya lampirkan dengan commit yang sama. Lanjut ke TAP-RPL. Nah, di tanggal 26 Juni 2021 ini ada pengiriman commit dengan nama TAP-RPL yang mengirimkan semua skrip file pendukung maupun inti untuk pembuatan aplikasi websitenya. Lalu ada commit revisi yang berisi revisi yang dikerjakan saat sebelumnya ada bug atau error pada skrip sebelumnya di TAP-RPL ini. Untuk database adalah file database SQL pada PHP MyAdmin untuk menyimpan data-data pada website. Lalu analisis pengerjaan proyek. Pertama, tinjauan dari sisi waktu. Untuk pengerjaan proyek yang dilakukan ini tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas yang diberikan. Setiap minggunya dari minggu 1 sampai minggu 13 untuk pengerjaan sampai minggu 13 aman-aman saja, masih tidak ada keterlambatan dalam pengumpulannya. Untuk pengerjaan satu modul atau function setiap minggunya biasanya diperlukan waktu 1 minggu lebih karena kurangnya pengalaman untuk membuatnya. Yang kedua ada capaian spesifikasi. Spesifikasi yang dibuat semuanya telah tercapai, mulai dari landing page, katalog produk, pemesanan produk, checkout, login, logout, dan lain-lain. Tidak ada bug atau error saat pengetesan yang dilakukan dan website sudah responsif. Yang ketiga ada biaya yang dibutuhkan. Untuk biaya saat pengerjaan proyek ini tidak ada, karena untuk biaya bulanan wifi dan listrik ada yang recover, dan hostingnya memakai hosting gratis. Lalu yang keempat ada kendala yang dihadapi saat
mengerjakan proyek ini adalah di saat awal musim hujan ini beberapa kali terjadi mati listrik yang menyebabkan progres terhambat. Lalu saat melakukan hosting ke live server beberapa ada bug yang terjadi karena perbedaan server. Yang kelima adalah tantangan masa depan. Aplikasi yang dikerjakan masih dirancang untuk web desktop yang memungkinkan akan terjadinya ketidakresponsivan jika dibuka melalui mobile web mobile. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.